Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini ini menyangkut harapan para honorer yang ingin segera diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Informasinya bahwa dengan terbitnya Undang-Undang ASN terbaru, Ditjen Bina Adwil konsisten perjuangkan aspirasi Banpol PP atau Bantuan Polisi Pamong Praja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang menarik perhatian seluruh Bapak Ibu honorer, tentunya sesuai dengan harapannya bila diperjuangkan menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Terkait dengan hal ini kemungkinan bukan hanya untuk honorer Satuan Polisi Pamong Praja atau Banpol PP, tetapi juga honorer lain. Sebagaimana disampaikan bahwa bagi yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasi ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, yang mana itu adalah impian seluruh honorer dan disampaikan bahwa benar-benar diperjuangkan nasib honorer ini. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Adwil Kemendagri, menyadari peran penting Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tulang punggung dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja tidak perlu diragukan lagi, mulai dari penegakan Perda atau Perkada secara rutin, hingga dalam penanganan COVID-19 yang lalu. Belum lagi andil dan peranannya dalam pemilu serentak 2024 mendatang ini. Tidak boleh dipungkiri bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat diharapkan untuk itu. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama para anggota Satuan Polisi Pamong Praja, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN atau sering disebut Bantuan Polisi Pamong Praja. Jadi kondisi ini disadari betul oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri selaku instansi pembina Satuan Polisi Pamong Praja. Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA menegaskan pihaknya telah dan terus memperjuangkan aspirasi personel Bantuan Polisi Pamong Praja, Banpol PP atau non-ASN kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga ke DPR RI selaku stakeholders. Karena memang dalam hal penentuan ini, terutama nantinya dalam hal perancangan peraturan pemerintah yang telah diterbitkan 3 Oktober 2023, ini yang menentukannya adalah pemerintah melalui Menpan RB dan DPR RI. Hal ini dilakukan secara konsisten baik melalui kebijakan, koordinasi maupun advokasi kepada multi pihak. Dengan komitmen penuh dan tanpa lelah, kita telah sedang dan akan terus memperjuangkan aspirasi personel Bantuan Polisi Pamong Praja atau Bantuan PP non-ASN. Ini kewajiban moral sekaligus institusional dan tergambar dari berbagai korespondensi dan dorongan kebijakan Kemenpan RB yang intensif sejak 3 tahun belakangan ini, kata Safrizal dalam keterangannya pada hari Minggu 15 Oktober 2023. Jadi Safrizal menyatakan keberadaan Banpol PP atau non-ASN sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja di berbagai daerah. Dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan, kita dalam arti Ditjen Bina Adwil Kemendagri
harapkan terdapat solusi dalam mengatasi tenaga honorer atau non-ASN. Dan kita berharap ada formasi khusus bagi ASN Satuan Polisi Pamung Praja maupun bagi P3K sehingga ada kejelasan bagi Satuan Polisi Pamung Praja, kata Safrizal. Tentu kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan statusnya dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Disebutkan tugas dan fungsi bantuan polisi Pamung Praja non-ASN dengan PNS Polisi Pamung Praja sama, hanya status kepegawaian yang membedakan. Baik ASN maupun non-ASN Polisi Pamung Praja sama-sama menjalankan tugas dan fungsi Polisi Pamung Praja dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan pelaksanaan urusan Trantibum Linmas sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang merupakan mandat dari Undang-Undang 2023, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi perlu dicatat bahwa berdasarkan data yang dihimpun di Jen Bina Adwil, setidaknya 70 pemerintah daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 43 kabupaten dan 10 kota yang telah mengusulkan formasi kebutuhan ASN Polisi Pamung Praja ke Kemenpan RB. Hal ini sangat perlu dipahami dan diharapkan bahwa peran aktif Pemda akan segera menentukan status dan masa depan Banpol PP atau non-aparatus penegara di Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi bagaimana mau ditata bila tanpa usulan dari Pemda yang paham kondisi daerahnya masing-masing? Ini kata Safrizal. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini jumlah anggota Polisi Pamung Praja mencapai 121 anggota, di mana 28.895 setara 23,8% berstatus aparatur sipil negara dan bantuan Polisi Pamung Praja non-ASN berjumlah 92.119 orang setara 76,2%. Jadi personil yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Itulah jumlahnya Bapak Ibu ya. Secara total 121.014 anggota. Seluruh Selagorde di Jen Bina Adwil akan mengawal terus arah kebijakan terkait bantuan Polisi Pamung Praja yang berstatus non-ASN atau honorer ini, khususnya dalam peraturan pemerintah yang menjabarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru hingga dicapai solusi terbaik yang mencerminkan rasa keadilan atas pengabdian mereka selama ini. Pungkas Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal. Diketahui RUASN disahkan menjadi undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, itu resmi pada tanggal 3 Oktober 2023. Salah satu substansi Undang-Undang ASN terbaru 2023 ialah penataan tenaga honorer yang arahnya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K per time. Salah satu substansinya Undang-Undang terbaru tersebut yaitu menyangkut tentang penataan honorer yang akan segera diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu ASN P3K maupun ASN PNS. Kemudian P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jadi bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi persyaratan perundang-undangan antara lain usia di bawah 35 tahun diberi kesempatan ikut tes CPNS. Dan pada informasi lain dikatakan bahwa usia di atas 35 tahun diberi kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K. Nah Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ini satu kabar sukacita bagi Bapak Ibu honorer seluruhnya, lebih khusus Bapak Ibu honorer di Satuan Polisi Pamung Praja yang segera akan dialihkan atau diangkat menjadi ASN setelah pengesahan Undang-Undang ASN per 3 Oktober 2023, yang mana salah satu isi dari Undang-Undang ASN terbaru 2023 yaitu terkait dengan penataan non-ASN yang segera harus tuntas sebelum Desember 2024 tahun depan.
atau paling lama per Desember 2024. Demikian informasinya. Doakan kerja keras pemerintah bersama dengan DPR RI membuahkan hasil yang membahagiakan Bapak Ibu honorer setanah air. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.